ingin memberikan informasi yang penting ya mengenai poliklinik holistik. Boleh nggak ya kita kasih ini belum nikah, dokternya boleh nggak kasih kontrasepsi? Nah, kita harus underestimate ke anaknya. Anak saya kan masih imut, masih kecil dok. Ikutin aja sama temennya. Coba dia telepon. Waduh, ternyata pengetahuannya udah luar biasa ya. Dok. Tapi di depan orang tuanya seperti innocence ya. Orang tuanya merasa anak saya nggak mungkin dok, anak saya mungkin bu. Ya, ibu nggak tahu ya. Halo Sobat Sehat RSCM, selamat datang di podcast RSCM, ruang berbagi informasi kesehatan dan solusinya bersama saya Dr. Indira, Chief Resident Obstetri dan Ginekologi FKUI RSCM. Nah Sobat Sehat, topik remaja dan kontrasepsi sering dianggap sensitif dan penuh dengan pro kontra. Padahal di dunia medis ada pendekatan yang lebih menyeluruh, yaitu pendekatan holistik. Nah dalam episode ini kita akan membahas bagaimana poliholistik, remaja, dan kontrasepsi memandang isu-isu ini secara tepat, aman, dan juga tanpa kontroversi. Sobat Sehat RSCM, bersama kita sudah hadir narasumber seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi, Dr. JM Seno Aji, SPOG Subspecialist of Ginsos. Apa kabar dokter? Baik. Ya, terima kasih ya dok sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Oke, mungkin ini dok sebagai pembukaan ya bisa mungkin diceritakan sebenarnya salah satu layanan unggulan di RSCM Kiara ini kan adalah poliholistik, remaja dan kontrasepsi. Nah itu sebetulnya jenis kasus yang biasa ditemui itu seperti apa dok? Ya. Baik, terima kasih Dokter Indira. Jadi saya sebagai staf di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ingin memberikan informasi yang penting ya mengenai poliklinik holistik dari departemen di salah satu departemen di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ya, poliholistik sebenarnya secara umum adalah poli yang akan melibatkan keputusan-keputusan dari seorang wanita dalam bereproduksi yang seringkali melibatkan isu etik dan legal ya. Jadi ini menjadi isu yang rumah sakit lain merujuk ke Rumah Sakit Cipto karena tidak mampu memutuskan kasus-kasus itu. Nah, salah satunya yang akan kita bahas hari ini. Ya. Baik dok, jadi memang mungkin kalau kita tahu sehari-hari ada poli-onkologi, fetomaternal, uroginekologi. Nah ternyata ada salah satu layanan di RSCM ini adalah poliholistik. Nah kalau misalkan kita berbicara masalah kesehatan perempuan, itu salah satunya kita nggak bisa melepaskan mengenai salah satu demografi terbesar ya dok ya, yaitu remaja. Remaja-remaja ini tentunya tidak lepas dari berbagai macam permasalahan ya di bidang kesehatan reproduksi. Nah sekarang gimana sih dok biasanya kasus-kasus yang biasanya dibahas oleh pasien-pasien remaja di pelayanan holistik ini? Iya, terima kasih. Jadi selain isu yang tadi, sebenarnya kalau isu yang besar ya, Dr. Indira, kalau kita mampu menangani remaja sebagai segmen terbesar dari wanita reproduksi, maka kita secara signifikan bisa mengurangi atau menurunkan angka kematian ibu di Indonesia. Jadi itu jadi penting ya. Nah isu apa yang sekarang menjadi penting adalah remaja yang hamil akan berisiko tinggi. Remaja yang belum siap hamil ya. Dan kontrasepsi yang menurut saya seringkali menjadi problem pada saat harus dipakai oleh remaja ya. Nah isu yang mungkin agak lebih dalam lagi, remaja kan ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah ya. Kalau yang sudah menikah mungkin tidak terlalu banyak isu yang kontroversi ya. Pada yang belum menikah, pertanyaannya apakah mereka mempunyai hak untuk dilindungi reproduksinya. Nah ini akan menjadi keputusan yang mungkin lebih sulit ya keputusannya ya. Nah, karena pantas tidak ya apakah dengan memberikan kontrasepsi pada remaja yang belum menikah ini kita akan mendapatkan efek yang seperti apa ya. Nah ini mungkin
menjadi isu yang menarik, Dokter Indira, ya. Ya, setuju dok. Juga ini ya, dok, kalau sekarang kalau kita ngomongin masalah kontrasepsi, sebetulnya kan salah satu bentuk perlindungan kesehatan reproduksi pada remaja, terutama mungkin remaja-remaja yang vulnerable, yang mungkin yang rawan, pada mereka mungkin yang memang terpaksa untuk menikah dini gitu. Sebetulnya pada remaja-remaja yang seperti ini, bisa nggak mereka mendapatkan kontrasepsi dengan datang ke layanan holistik ini? Ya, Ya. jadi kalau kita lihat secara umum tuh remaja memang menjadi isu penting pada saat dia harus mengatur kehamilannya, ya harus mengatur kehamilannya. Nah, memang pada dasarnya kita harus masuk ke undang-undang, boleh nggak ya sebenarnya negara ini memberikan pada adolescent atau remaja yang dalam tanda petik remaja yang belum menikah. Jadi kalau dilihat di peraturan pemerintah di tahun 2024 yang mengatur atau menelaah mengenai undang-undang tahun 2023 mengenai kesehatan reproduksi, negara salah satunya melindungi adalah pada usia-usia remaja, salah satunya selain yang bereproduksi, usia sudah tua, anak-anak dan remaja. Jadi remaja termasuk dari kelompok yang harus dilindungi atau wajib dilindungi oleh negara, ya. Tidak peduli dia sudah menikah atau tidak, ya. Kemudian di pasal berikutnya di pasal 102 ya dan 104 mereka menyatakan bahwa salah satu pelayanan untuk mereka adalah selain keluarga berencana adalah pelayanan kontrasepsi, ya. Tapi memang ada catatan ya, pelayanan kontrasepsi pada remaja yang belum menikah tidak mudah. Jadi harus diinfo dengan baik ya, karena kan memang kita bukan cuma melindungi reproduksi tapi membuat supaya kehidupan reproduksinya juga baik ya. Betul. Sehat ya, seperti itu kira-kira. Iya. Mungkin salah satu yang menjadi pro dan kontra ya dok, sebetulnya kita kalau misalkan berbicara masalah remaja yang memang sudah menikah, itu kan memang sebaiknya yang namanya kehamilan itu kan dijarakkan ya dok, karena maksudnya remaja-remaja ini kan sebetulnya mereka seharusnya kan mereka ada di sekolah ya, mereka mendapatkan pendidikan yang layak, tapi karena satu dan lain hal mereka memutuskan untuk menikah gitu. Saya juga setuju dok, maksudnya untuk hal seperti ini kontrasepsi itu seharusnya ada dan diberikan kepada remaja, karena kita pertama ingin juga memastikan mereka mendapatkan contohnya edukasi yang layak supaya mereka nanti ke depannya bisa menjadi individu yang bagus gitu, dan nantinya kalau misalkan mereka punya keturunan, punya anak, mereka bisa menjadi ibu yang bisa mengayomi anak-anaknya gitu. Cuman untuk seperti ini sekiranya apakah ada kesulitan dok di poliholistik misalnya bagi remaja-remaja yang memang maaf ya dok ya terpaksa untuk menikah muda untuk mendapatkan kontrasepsi gitu. Ya, jadi mungkin nih para sobat sehat RSM juga harus memperhatikan mengenai remaja ya. Remaja itu ada beberapa tipe ya. Tipe-tipe remaja yang mungkin tidak di kota besar. Tapi sekarang sebagian sudah di kota besar, yaitu childbearing marriage. Jadi dia menikahnya itu usianya masih muda. Apalagi undang-undang kita kan melegalkan sebelum 20 bisa ya, 17 tahun sudah bisa menikah. Dan itu akan menimbulkan resiko pada waktu hamil usianya masih muda. Sehingga kita menyarankan untuk walaupun menikah bisa nggak ditunda sampai 20 tahun. Itu untuk mengurangi resiko kesakitan dan kematian, ya kan? Terus tipe yang kedua adalah early sexual experience late marriage. Nah, ini yang paling sering di kota besar. Jadi wanita itu tidak segera menikah, tapi sekolah dulu, ya sekolah sampai tinggi. Cuma dia berinteraksi dengan laki-lakinya udah dari awal, ya. Sehingga mungkin saja mereka berhubungan seksual sebelum menikah, mungkin saja. Sehingga problemnya seringkali bukan kehamilan resiko tinggi, tetapi aborsi, ya, hamil nggak siap, diaborsi itu problem ya. Dan aborsi salah satunya adalah merupakan salah satu dari penyebab kematian nomor 5 ya, aborsi yang tidak aman. Nah, karena ini sebagai penyebab kematian nomor 5 di dunia, maka sebisa mungkin tidak ada aborsi. Bagaimana dok supaya nggak ada aborsi? Ditunda supaya nggak hamil. Tundanya gimana? Ya jangan berhubungan seksual. Nomor 1.
ya yang berhubungan seksual. Cuma memang ada segmen remaja yang tidak seperti itu ya, tidak sama. Ada yang memang belum pernah berhubungan seksual, itu memang kita harus cegah supaya tidak berhubungan seksual sebelum menikah ya. Ada yang sudah mulai sedikit-sedikit berhubungan seksual ya. Kita nggak bisa mencegah lagi walaupun Iya. kita bilang tidak boleh, maka kita harus bilang bahwa ya bolehlah kalau memang nggak bisa menghentikan hubungan seksualnya, tapi kalau bisa dengan satu pasangan supaya tidak menyebarkan banyak hal ya. Tapi pada kelompok yang memang tidak bisa menghentikan ke kehidupan seksualnya, yang ada kelompok yang mungkin kalau penyakit kan ada yang parah ya. Iya, Dok. Nah, kontrasepsi salah satu pilihan. Jadi nggak mudah. Jadi kita harus tentukan memang butuh nggak ya. Kalau butuh untuk perlindungan reproduksi, dengan cepat kita berikan. Tapi pada saat dia membutuhkan yang ternyata berkontroversi dengan kemungkinan ada perilaku seksual yang tidak baik, maka kita harus berusaha untuk mencegah. Nah itu mungkin kontroversi kita hari ini Iya, ya, yang betul. boleh nggak ya kita kasih ini Iya. belum menikah, dokternya boleh nggak kasih kontrasepsi. Nah kita harus dalam kebutuhannya untuk apa. Iya. Ya. Jadi sebenarnya kita kalau punya dapat pasien remaja itu sebenarnya tailored medicine juga ya, Dok ya. Jadi harus mengenali segmen socioeconomic background dari remaja-remaja tersebut ya, karena sebenarnya kita juga mungkin di masa sekarang agak susah ya untuk bilang jangan melakukan premarital intercourse gitu atau hubungan sebelum menikah, karena sekali lagi yang namanya remaja itu kan mereka berbeda exposure dari sebelumnya, sosioekonomiknya gimana, tingkat pendidikannya seperti apa ya, Dok ya. Cuman memang di sini kadang yang kita mungkin lihat sehari-hari yang agak sedih, misalkan pasien remaja-remaja yang memang dipaksa untuk menikah dini gitu, yang memang dipaksa untuk hamil sebelum waktunya, padahal memang dari beberapa penelitian kan disebutkan ya kalau misalkan kehamilan kurang dari 18 tahun itu kan sebenarnya panggul kita itu masih belum bisa matur ya, belum berkembang secara sempurna, sehingga bisa meningkatkan resiko dari seksio sesarea juga ya, Dok ya. Jadi itu bisa meningkatkan morbiditas gitu. Belum lagi bagaimana kesiapan fisik dan mental juga dari remaja ini dipaksa untuk menjadi ibu gitu. Jadi sebetulnya ya harapannya kalau misalkan memang ada remaja dari segmen ini yang memang ingin menunda pernikahannya, mungkin bisa nanti datang ke poliholistik untuk mendapatkan edukasi ya, Dok, dan harapannya juga suami dan juga orang tuanya mungkin bisa mendampingi ya, Dok ya. Karena mungkin kalau misalkan kita hanya berbicara ke pasien tanpa melibatkan support system di sekitarnya, itu agak sulit ya, Dok ya, gitu. Ya, sangat bisa. Jadi memang poliholistik kita sangat terbuka dengan hal tersebut ya. Mengingat rumah sakit lain ya di luar RSCM itu lumayan gampang untuk memutuskan hal-hal tersebut ya, terutama pada harus kita melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan etik ya. Kalau kita perhatikan untuk menurunkan angka kematian sebenarnya ada 4 pilar tuh di dunia ya. Satu kontrasepsi, yang kedua antenatal care yang baik, yang ketiga persalinan bersih dan aman, yang keempat adalah pelayanan untuk komplikasi persalinan. Yang nomor 1 kan keluarga berencana, kontrasepsi. Itu adalah yang paling prevention, yang paling kita bisa lakukan untuk mencegah supaya seorang wanita nggak sakit dan meninggal ya. Nanti kita atur itu kehamilannya. Remaja termasuk kelompok segmen yang berhak. Ya. Tadi Dokter Indah bilang menyatakan kalau belum siap hamil sudah menikah kita lindungi kontrasepsi, sangat betul. Jadi itu memang tujuan kita ya. Kita bilang supaya jangan hamil dulu. Nanti setelah dia hamil baru kita. Tapi segmen yang berikutnya adalah yang belum menikah. Nah ini kita harus perdalam lagi kebutuhannya. Murni semata-mata adalah melindungi reproduksinya ya. Kalau ternyata tidak, memang kita tidak bisa memberikan. Walaupun dia berhak, kita tetap harus menginfokan tidak dengan mudah ya, tidak dengan mudah dia mendapatkan. Jadi kita harus, karena kalau tidak, mungkin saja dia tetap bisa mendapatkan itu di tempat lain. Tetapi kehidupan reproduksinya jadi tidak bagus ya, kualitasnya. Karena tidak tahu apa yang harus diperbuat, even dia mulai kontrasepsi. Jadi ini mungkin isu yang penting diinfokan ke masyarakat untuk poliholistik, bukan hanya kontrasepsi ya nanti ya. Maaf ya, misalnya hamil dengan kelainan yang berat bayinya ya, harus dikeluarkan atau enggak, atau tidak siap hamil ya.
atau mungkin ya ini mungkin di luar konteks Iya, ya, korban perkosaan. Korban perkosaan itu bisa adolescence ya, iya bisa. remaja. Dan dia bisa datang ke kita untuk minta kontrasepsi supaya nggak hamil. Nggak hamil, ya. Dia belum menikah, diperkosa, masih punya waktu untuk kontrasepsi, misalnya kontrasepsi darurat kayak RCM. Iya. Itu murni itu perlindungan kontrasepsi untuk tidak hamil ya. Itu belum perlindungan dengan penyakit-penyakit menular seksual yang lain. Nah, kadang-kadang orang ngira, oh ada ya dok kasus gitu. Banyak, bukan ada ya. Seringkali bukan diperkosa tapi dia hubungan yang tidak siap atau mungkin memang diperkosa tapi uh, uh, tidak berani Iya. mengadukan, terus dia takut hamil ya. Terus dia lihat undang-undang, saya berhak nih untuk mendapat perlindungan reproduksi undang-undangnya. RCM bisa nggak memberikan hak saya? Nah itu termasuk yang Iya. unik nanti ya. Nah, mungkin rumah sakit, waduh saya nggak berani memutuskan, ya RCM aja deh. Iya. Nah ini isu penting supaya masyarakat tahu bahwa ada poli yang semata-mata bukan cuma ibu hamil atau pemeriksaan yang lain, tapi berhubungan dengan hal yang berhubungan dengan legal aspek atau ethical aspek. Iya, sama kalau misalkan kasus kehamilan dengan ibu dengan penyakit kronis ya dok, yang jika kita lanjutkan kehamilannya itu bisa membahayakan kondisi ibu, juga bisa dilakukan di konsultasi di poliholistik ya dok. Iya. Iya. Ini Gitu. salah satu contoh. Kita pernah dikonsulkan seorang perempuan usia 13 tahun, belum genap ya, hampir 13 tahun hamil ya. Keluarga datang ke sini minta dikeluarkan. Kita lihat tidak ada indikasi medis. Tidak diperkosa. Ya undang-undangannya kan yang bisa dikeluarkan cuma indikasi medis diperkosa ya. Pasangannya ada, bisa dinikahkan. Tetangganya ya. Cuma setelah kita diskusikan dengan berbagai hal di RCM, ternyata membahayakan dengan usia, panggulnya, mentalnya, dari pediatri sosial, dari psikologi anak menyatakan sangat membahayakan. Sehingga bisa diputuskan oleh komite bahwa ini ada indikasi medis untuk dikeluarkan. Jadi sah secara undang-undang. Yang tadinya terlihat tidak boleh ya. Baru 12 tahun berapa SD belum. Tapi sekarang makin lama seorang wanita tuh menars atau awal mensnya tuh makin muda, bukan makin tua. Sekarang jadi datanya umur 10-11 tahun secara relatif bisa hamil. Ya, bisa hamil, dan itu kadang-kadang dia berhak dilindungi juga ya. Nah, jadi jangan kan masih anak-anak. Dia harus, negara harus berhak, harus melindungi mereka. Nah, ini bukan keputusan yang mudah seringkali. Nah, poliholistik kita bisa memutuskan itu dengan bertanggung jawab ya. Karena kita tidak boleh, jangan sampai kita nggak mau tapi haknya dia kan ada, nggak bisa. Atau kita mengerjakan tapi undang-undangnya melarang, nggak bisa juga. Harus legal. Nah, disinilah kita bisa memutuskan dengan sangat baik. Iya, mungkin sekarang juga kan di era globalisasi, digitalisasi ini ya dok, kita seringkali mendapatkan remaja-remaja atau adolescents ya dok, yang mungkin di usia 18 sampai 24 tahun yang belum menikah, yang mungkin mereka tuh secara pendidikan tuh sudah sangat bagus. Mereka tahu sebetulnya apa yang bisa membuat mereka hamil dan mungkin bagaimana cara prevensi. Akhirnya mereka mungkin datang ke dokter-dokter umum, atau mungkin kalau dokter pernah mendapatkan kasusnya mungkin ke poliholistik ya. Apakah saya bisa mendapatkan kontrasepsi? Karena mungkin mereka sexually active, mereka menyadari itu dan mereka ingin melindungi dirinya dengan mendapatkan kontrasepsi. Nah, apakah ada sekiranya dok kayak semacam rules, guidelines gitu untuk, terutama untuk PPDS juga ya dok ya, maksudnya jika kita mendapati kasus seperti ini, bagaimana cara kita konseling? Karena mungkin bagi sebagian masyarakat, jika kita memberikan kontrasepsi ke kelompok orang ini, ke kelompok masyarakat ini, mungkin kita sama saja, maaf ya dok, dalam tanda kutip promoting hubungan hubungan seksual yang bebas gitu. Tapi kan kami paham ya, karena semata-mata pasien datang ke kita itu kan sebenarnya mereka sadar kalau tidak mendapatkan kontrasepsi, mereka bisa hamil dan mereka tidak siap. Dan mungkin dan mungkin kalau jargon no sex before marriage itu mungkin sudah terlalu redundant ya dok, mungkin sudah agak soal asyir lah kalau misalkan kita bilang lah gitu. Ya, kita mungkin membahas dari rumah sakit yang
responsible terhadap Iya. undang-undang. Itu penting ya. Jadi jangan sampai melanggar undang-undang atau ethical. Memang hal itu menjadi perhatian kita. Jadi kalau menurut saya kita bisa memberikan haknya untuk melindungi reproduksinya, ya. Tapi itu seperti pisau bermata dua, ya. Waktu kita bilang melindungi, satu sisi bilang ini memberikan peluang untuk Iya. melakukan hubungan seksual secara lebih bebas. Nah, ini memang harus kita lindungi dengan keputusan yang bertanggung jawab, ya. Semata-mata hanya melindungi untuk reproduksi. Memang sih tidak menutup kemungkinan ada isu-isu yang keluar, ya. Misalnya, dok, kok anak SD dikasih informasi mengenai seksual, saya bilang itu buktinya umur 12 tahun hamil. Ya, kalau kita saya kan nggak tahu ya, makin muda, sehingga seringkali orang tua itu underestimate ke anaknya. Anak saya kan masih imut, masih kecil, dok. Ikutin aja sama temennya, coba dia telepon, waduh, ternyata pengetahuannya udah luar biasa, ya. Dok, tapi di depan orang tuanya seperti innocence, ya. Orang tuanya merasa anak saya nggak mungkin, dok, anak saya mungkin, Bu. Ya, ibu nggak tahu, ya. Dan kebanyakan memang orang tua itu agak gampang memberikan info seksual ke anaknya sendiri. Even dia dokter, ya, memang butuh orang lain, ya. Butuh orang lain untuk menginfokan mengenai hal itu. Jadi orang tua memang penting, kalau bisa sangat bagus, tapi seringkali bukan ke orang tua mereka untuk meminta pertimbangan itu, ke temannya atau ke ahlinya yang lain. Nah, kalau ahlinya pas kita, maka kita harus mampu menginfo. Remaja itu nggak suka kamu harus kamu harus nggak lewat itu, ya. Saya nggak bisa didoktrinasi, apalagi gen sekarang, ya kan. Kita nunggu untuk mereka butuh, ya. Kalau kita kita harus bisa membuat supaya mereka butuh. Nah, itu yang penting. Ada holistik. Silakan datang untuk berkonsultasi hal tersebut. Iya sih, ya setuju, dok. Sebetulnya waktu saya umur berapa ya? Umur 9 tahun, ya. Itu kalau nggak salah puskesmas itu suka datang, dok, ke sekolah-sekolah untuk membahas masalah kesehatan reproduksi, terutama what to expect kalau misalkan kita pertama kali menstruasi. Kita belajar juga siklus reproduksi seperti itu. Sebetulnya itu bagus ya, dok. Maksudnya itu memberikan wawasan ke kita, ke anak-anak SD gitu loh, mengenai kesehatan reproduksi gitu. Mungkin di beberapa daerah kesehatan reproduksi yang seperti itu hal yang tabu ya, dok, ya gitu. Padahal sebetulnya itu harusnya diperkenalkan ke anak-anak sekolah dari usia dini gitu loh. Jadi apalagi kita melihat sekarang usia menars atau usia pertama kali menstruasi itu semakin muda, kemudian banyak sekali angka-angka kehamilan remaja. Seharusnya memang gak cuma RSCM ya, dok, maksudnya sistem kesehatan kita dari primary care-nya, dari puskesmas itu juga harus bisa memberikan edukasi yang holistik juga gitu loh, terutama ke daerah-daerah yang mungkin di daerah kabupaten, daerah luar Jawa sana gitu. Jadi kalau kita info mengenai kontrasepsi itu bukan semata-mata untuk mencegah kehamilan saja. Kita mesti info juga bahwa yang kedua adalah mencegah infeksi menular seksual. Jadi kamu kalau nggak hamil nggak takut ya bisa diaborsi, tapi kalau sudah kena HIV, ya, chlamydia, gonore, ya, kondiloma, ya, barulah takut, ya, agak sedikit takut. Nah, kita mesti info bahwa itu mengancam kesehatan reproduksinya. Jadi memang kalau bertanya ke saya, dok, kalau adolescennya nomor 1 jangan berhubungan seksual, udah jelas ya. Tapi pada keadaan di mana dia tidak mampu lagi untuk tidak berhubungan seksual, maka kita juga mempunyai tugas untuk melindungi reproduksinya dengan kontrasepsi. Nah, ini nggak mudah, ya. Nggak mudah, jadi memang mesti ke tempat yang khusus, ya, nggak mudah. Sehingga itu kita harus bijaksana untuk menyikapi itu, terutama dokter, ya, nanti kan. Iya, terutama dokter. Ya, mungkin seringkali kita dapat pasien yang ingin misalnya, dok, ya, pasang IUD gitu.
ya tanpa kita ngejudge pasien kan pasti kita akan ada history taking ya dok ya, maksudnya riwayat maritalnya, riwayat obstetri, apakah sudah pernah hamil apa belum, Ya, dan seringkali mungkin jawabannya belum pernah, tapi mereka sadar karena mereka lagi sedang apa namanya monogami dengan seseorang gitu, mereka ingin mencegah kehamilan dan mereka juga ingin mencegah infeksi menular seksual gitu loh. Nah ya, kadang itu menjadi dilema juga ya dok ya, buat kita dokter gitu, should we give it or should we not give it gitu loh. Ya itu kan karena mungkin setiap dokter juga punya pandangan agama, ya, mungkin pandangan apa namanya ya social konstruktif yang berbeda-beda ya, gitu. ya. Saya rasa itu Ya, poin penting. ya, Rumah sakit Cipto harus mampu berdiri di tengah sebagai institusi yang responsibel ya. ya, Haknya harus dapat, undang-undangnya juga dapat. Nah ini memang seringkali nggak mudah ya. Kalau private mungkin dia punya pokoknya sih nggak bisa selesai ya. Nah, kalau di RSCM nggak bisa. iya, Ya, saya berhak. Dokter kalau dokter nggak sanggup, ada nggak dokter lain di RSCM yang sanggup ya? Karena kan rumah sakit sebesar ini harus mampu memberikan haknya. Nah ini seringkali nggak mudah. Jadi memang betul ya Dokter Indira bahwa masyarakat berubah. Kalau lihat beberapa penelitian di kota besar itu udah sekitar 50% ya. iya, sudah pernah Wanita atau remaja kurang dari 20 tahun, 19 tahun itu bisa sexually aktif ya di luar pernikahan. Nah, ini kita juga harus melihat dari sesuatu yang secara umum untuk kita proteksi. Kalau enggak nanti kalau dia keburu hamil, aborsi. Hamil, kemudian kehamilan resiko tinggi, seksio, kejang, masuk juga ke rumah sakit kita ya. Betul, dok. Saya lihat tuh tadi malam juga pasien yang kita operasi rata-rata kurang dari 20 tahun umurnya ya. Rujukan dari rumah sakit luar, tadi malam kebetulan saya jaga. Umur 18, ada umur 19. Kita kadang lupa kalau dia tuh sebenarnya belum 20 ya. Kalau di definisinya masuk remaja ya. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar ini remaja di depan kita nih. Iya. Dan juga kita juga ini sih dok, apa namanya mungkin kalau kita berbicara perlindungan terhadap pasien, mungkin terhadap tenaga kesehatan yang memberikan kontrasepsi juga ya dok, karena mungkin pada saat kita setuju kita dan pasien setuju atau remaja setuju ya dok untuk diberikan kontrasepsi, pada saat itu mungkin pendampingnya setuju gitu, tapi tiba-tiba keluarga besarnya mungkin loh kenapa dikasih alat kontrasepsi, takutnya mungkin kita juga rentan terhadap lawsuit gitu. Itu juga mungkin salah satu yang mungkin kami dokter-dokter tuh agak takut ya dok, mungkin di luar RSCM untuk memberikan kontrasepsi, jenis-jenis kontrasepsi kepada kelompok remaja seperti ini gitu. Ya, kalau kita lihat legal aspek, kita masuk ke undang-undang dan peraturan pemerintah mengenai seks reproduksi, dan itu ternyata sudah ada. Bisa ya, jadi sudah bisa, termasuk yang bisa menerima kontrasepsi, bukan cuma pelayanan atau edukasi, tapi pelayanannya juga. Tapi memang catatannya ada di bawahnya ya. Tidak dengan mudah. Satu, harus betul-betul pelayanan ini semata-mata untuk melindungi kesehatan reproduksinya, bukan untuk membuat kesempatan untuk melakukan hal yang tadi tanda petik ya, seks yang mungkin lebih bebas dan sebagainya itu malah tidak boleh ya, karena kita memang semata-mata murni untuk kesehatan reproduksinya. Iya, baik. Ya kalau seperti itu memang akan lebih kompleks ya dok, maksudnya untuk history takingnya, menelusuri bagaimana background dari pasien-pasien remaja kita seperti itu ya. Kemudian dok, mungkin salah satu sekarang mitos dan fakta yang beredar di masyarakat ya, mungkin ada salah satu mungkin pertanyaan, sebenarnya dengan memberikan kontrasepsi ini bisa merusak kesuburan remaja atau enggak? Ya apalagi remaja-remaja, mungkin kalau kita ngomongin di usia 13-15 tahun dengan usia menars atau usia pertama kali haidnya di 10 tahun kan memang masih haidnya masih belum teratur ya dok ya, masih 3 hari, 5 hari, belum teratur seperti usia-usia dewasa gitu. Apakah dengan memberikan kontrasepsi ini bisa merusak gitu kesuburan remaja? Ya, memang kan kontrasepsi bermacam-macam ya. Jadi artinya remaja termasuk segmen yang bisa menerima hampir semua kontrasepsi ya. Kita akan bisa memilihkan kontrasepsi
yang memang paling suitable, yang paling ideal ya, terutama kontrasepsi yang biasanya praktis ya, kemudian mudah dipakai, mudah dilepas ya. Jadi mengenai akan merusak dan sebagainya itu menurut saya info yang salah ya. Iya. Jadi itu mitos bahwa justru dengan kita memberikan perlindungan yang baik, kita akan melindungi organ genitalia wanita dengan baik ya. Misalnya mencegah kanker leher rahim ya. Oh iya. Salah satu pencegah kanker leher rahim adalah kontrasepsi. Iya, betul. Pencegah kanker leher rahim ya. Kalau memang dia sudah menikah tapi masih muda, wajib berhubungan seks kan misalnya Iya. kan. Dan itu berisiko makin muda makin berisiko kena Kanker serviks. kanker serviks, sehingga ditahan dulu dengan kondom misalnya ya sampai usia 20 tahun itu bisa mencegah kanker leher rahim ya. Bukan hanya pencegah kehamilan saja. Jadi mitos tadi ya, menurut saya kontrasepsi justru melindungi reproduksinya. Dan sekarang juga alhamdulillah sih di Jakarta ya dok, lagi ada pilot project juga kan, jadi anak-anak usia sekolah sudah bisa mendapatkan vaksin HPV juga gitu. Nah, ya. betul. Gratis lagi ya. ya. Gratis gitu. Jadi pemerintah memberikan gratis. Ya, jadi mungkin sobat saat RSCM kalau misalkan anak-anaknya yang masih di usia sekolah di SD SMP itu sebetulnya di Jakarta tuh sudah ada program dari vaksinasi HPV. Jadi itu salah satu langkah pencegahan primer ya untuk mencegah kanker serviks gitu. Selain memang kita tahu juga pada kasus ini kan sebetulnya early exposure ya dok ya, terhadap hubungan seksual itu bisa menimbulkan kanker serviks, tapi kita juga harus mendorong anak-anak kita gitu di usia sekolah gitu untuk aktif juga itu untuk mendapatkan imunisasi atau vaksinasi tersebut gitu. Terus mungkin ini sih dok, bagi orang tua yang baru punya anak remaja gitu, apalagi anak pertama, anak perempuan mungkin agak bingung ya sebenarnya anak saya ini tuh perlu nggak sih konsul ke dokter kandungan gitu. Mungkin bagi masyarakat kan kayak ke dokter kandungan kalau hamil aja gitu. Tapi sebetulnya remaja pun tidak lepas dari berbagai macam penyakit-penyakit yang bisa muncul ya dok. Itu biasanya yang seperti apa sih dok? Ya memang tip and trick ini penting karena nggak ada. Saya sebagai orang tua sudah kebanyakan kan orang tua tuh pertama kali ya. Iya, jadi nggak ada berpengalaman sebagai orang tua. Jadi pasti baru pertama kali. Memang nomor satu dari keluarga. Kalau bisa dari ayah ibunya, terutama ibunya untuk menginformasikan. Yang kedua, remaja kan juga mendapat info bukan hanya dari orang, tapi dari media sosial yang lain. Jadi kita juga harus mampu menginfokan mereka untuk bermedia sosial yang baik, cari ya sumber-sumber yang bagus ya. Yang ketiga, kalau tidak mampu mengandalkan sekolah atau mengandalkan ahli lain ya, untuk supaya mereka mendapatkan info yang baik. Yang terakhir menurut saya itu sebenarnya private opinion saya. Buatlah remaja itu mempunyai teman atau lingkungan yang baik. Ya, itu nomor satu. Jadi kalau seorang remaja itu mampu mencari teman yang baik, dia akan baik. Ya, kali kalau dia tidak mampu, dia dapat lingkungan atau teman yang tidak baik, ya bisa terpengaruh. Ya, adolescence itu kan, yang penting gue sama teman gue sama gitu ya. Ya kalau bisa dia nongkrong senang ikut ya. Tapi kalau kegiatannya positif, maka dia akan ikut positif. Nah ini cuma private opinion saya, tapi menurut saya mungkin itu penting ya untuk dilihat. Jadi jangan sampai kita terlalu underestimate anak kita. Anak kita tuh SMP udah luar biasa tahu mengenai reproduksi. Jadi kita juga harus mampu mengimbangi itu. Iya, jadi memang jadikan rumah tuh sebagai madrasah terbaik untuk anak-anaknya. Cuman memang kalau semisal kita sebagai orang tua merasa oh ya mungkin pengetahuan saya mengenai kesehatan reproduksi itu masih kurang gitu. Ya bisa ya dok ya, misalkan kita bawa konsultasi ke dokter obgyn gitu. Karena kita kan semata-mata dokter kandungan tuh nggak cuman mengurus masalah pasien hamil, tapi kan juga masalah ya seputaran kesehatan reproduksi itu masih menjadi ranah kita. Jadi sobat RSCM kalau misalkan memang ada permasalahan, ada mungkin banyak
keraguan atau banyak mitos fakta yang mungkin masih ada di pikiran, mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter kandungan, mungkin mulai dari dokter kandungan yang terdekat ya gitu. Kemudian mungkin udah menuju terakhir ya dok, mungkin ada pesan untuk masyarakat gitu, pesan dokter untuk orang tua yang mungkin masih ragu ya untuk membahas kesehatan reproduksi dengan anak remajanya itu seperti apa seharusnya ya. Ya, baiklah, ini sobat sehat Hmm. RCM. Jadi sebagai orang tua, saya rasa kita harus mempunyai waktu untuk berinteraksi, berkomunikasi terhadap remaja, terutama yang perempuan, karena memang problem-problem di reproduksi itu hampir sebagian besar merugikan perempuan. Jadi kalau kita punya anak perempuan, kita harus punya waktu. Jadi jangan sampai nggak punya waktu untuk berkomunikasi kebutuhannya. Kalau tidak mampu, kita bisa meminta tolong atau minimal kita bisa menginfokan ya, menginfokan mana yang baik ya, mana yang benar. Apakah dia tahu atau enggak, kita harus menginfokan. Kemudian kepada remaja sendiri yang mungkin ikut mendengar acara ini. Jadilah seorang remaja yang bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab, membawa nama baik dirinya, orang tuanya, institusi negara, agama, sukunya mungkin ya. Jadi itu berat itu ya, maksudnya berat karena kita membawa sesuatu yang penting ya. Jadi kalau memang ingin butuh sesuatu yang lebih dalam, bisa ke ahlinya atau ke teman sebayanya yang memang punya kemampuan lebih ya, dan minta pertolongan ke ahlinya ya. Kemudian mungkin pada provider kesehatan yang lain ya, misalnya guru, perawat, dokter, termasuk saya yang ikut menginfokan, maka kita juga harus menginformasikan hal-hal yang bertanggung jawab, yang benar ya, yang baik. Jadi jangan segan-segan. Jadi untuk orang tua, untuk guru dan sekitarnya, dan untuk remajanya sendiri. Saya rasa kita akan menuju suatu manusia atau wanita yang mempunyai kesehatan reproduksi yang baik, khususnya di Indonesia. Begitu Dokter Indira. Baik dok, mungkin ada satu lagi dok pesan untuk masyarakat. Kapan sebaiknya orang tua datang ke remaja atau orang tua datang ke poliholistik? Oke, jadi setiap ada problem dengan anaknya yang menjelang remaja atau remaja yang berhubungan dengan reproduksi, apakah dalam merencanakan kehamilan atau ada problem yang lain, atau problem-problem yang berhubungan dengan kemungkinan penyakit menular seksual atau ketidaktahuan apapun, bisa datang ke poliholistik ya. Ada melewati BPJS juga bisa ya, atau langsung swasta, Seromadia, silakan saja datang. Saya rasa poliholistik dari RCM akan menerima dengan baik. Begitu Dokter Indira. Baik, terima kasih banyak Dokter Seno. Mungkin itu sekaligus menjadi pesan penutup ya dok untuk podcast hari ini. Jadi terima kasih banyak Dokter Seno atas penjelasannya dan juga insight yang sangat berharga ya dok ya. Dan sobat saat RSCM, jadi isu remaja sama kontrasepsi itu bukan masalah pro, kontra, dan juga bagaimana kita bisa mendengar bagaimana social konstruktif yang ada di lingkungan kita ya. Tapi kita tuh juga harus tahu bahwa ini juga semata-mata untuk perlindungan dan juga perlindungan kesehatan terhadap remaja gitu. Jadi untuk podcast hari ini saya cukupkan ya dokter. Terima kasih untuk sobat RSCM yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang paham bahwa sehat itu tidak harus menyiksa. Dan sampai jumpa di episode podcast RSCM berikutnya.